Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Perkenalkan, saya Pak Suryadi, pengajar matematika kelas 9A sampai 9F. Sementara Pak Samsudin pengajar kelas 9G sampai K. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita bisa melaksanakan tugas kita sehari-hari, yaitu melalui pembelajaran dari rumah. Untuk kali ini, Pak Sur melanjutkan materi yang disampaikan oleh Pak Samsudin hari Selasa yang lalu, yaitu bilangan berpangkat. Ya, kita akan mulai pembelajaran, akan membahas bilangan pembagian pada bilangan berpangkat. Ya, tolong sebelum kalian memulai, mari kalian baca bismillah dulu dan kalian persiapkan alat tulisnya. Kenapa? Karena nantinya kalian akan menjawab beberapa latihan yang akan Bapak sampaikan. Kita mulai nak ya. Kita masuk ke pembagian bilangan berpangkat. Kemarin sudah sampaikan juga waktu hari Selasa sama Pak Sam. Pak Sur hanya melanjutkan. Misalnya Pak Sur kasih contoh di sini, nyatakan hasilnya dalam bentuk bilangan berpangkat. Masih ingat kalian? Kemarin sudah dijelaskan bahwa pembagian bilangan berpangkat, apabila bilangan dasarnya atau basisnya sama, maka pangkatnya dikurang. Pangkat yang di atas dikurang dengan pangkat yang di bawah. Apa artinya? 8 pangkat 3 dibagi 8 pangkat 3 itu sama dengan apa kemarin? Pangkatnya dikurang. Dan kalian tahu 8 pangkat 3 berapa nak? Ya, 8 pangkat 3 512. 512 dibagi 512 sama dengan 1. Nah, 8 pangkat negatif pangkat 3 dikurang 3 yaitu menjadi 8 pangkat 0. Coba kalian simak dulu, kalian perhatikan. 8 pangkat 0 sama dengan 1. Apakah berlaku untuk bilangan yang lain? Kita cek lagi untuk contoh yang berikutnya. 3 pangkat 5 dibagi 3 pangkat 5. Sesuai dengan aturan bahwa pembagian bilangan berpangkat, maka dengan basis yang sama, maka pangkatnya dikurang. Kalian tahu nak berapa? 3 pangkat 5? Coba dihitung dulu. 3 pangkat 5? 243. Ya, 243. Berarti 3 pangkat 5 dibagi 3 pangkat 5 sama dengan berapa itu? Berapa? Ya, 3 pangkat 5 dibagi 3 pangkat 5 sama dengan 1. Ya. Terus sebelah kanan, menurut aturan pada pembagian bilangan berpangkat, maka pangkatnya dikurang. Kebetulan kita buat di sini pangkatnya sama. Nah, 5 kurang 5 berapa? 0. Oh, ternyata berlaku juga bahwa 3 pangkat 0 sama dengan 1. 8 pangkat 0 sama dengan 1. Kalau misalnya 9 pangkat 0, 1 juga. Apakah berlaku untuk setiap bilangan atau sembarang bilangan? Nah, ini nak ya. Untuk sembarang bilangan bulat A, kata-kata sembarang ini bisa kalian ganti dengan untuk sebarang. Bisa juga diganti untuk setiap bilangan bulat A dengan A tidak sama dengan 0. Selalu berlaku, ini yang Bapak katakan tadi, selalu berlaku A pangkat 0 sama dengan 1.
Tentunya kalian bertanya, Pak, kenapa kok A-nya tidak boleh sama dengan 0, sementara bilangan yang lain boleh? Kenapa, yuk? Ada yang bisa? Ya, jadi A disyaratkan tidak boleh sama dengan 0. Kenapa? 0 pangkat 0 tidak terdefinisi. Artinya tidak ada 0 pangkat 0. Oke, nak ya. Coba perhatikan lagi. Berdasarkan kesimpulan ini, tadi dikatakan untuk sembarang bilangan bulat A dengan A tidak sama dengan 0, selalu berlaku A pangkat 0. Berarti kalau 9 pangkat 0 sama dengan 1. 10 pangkat 0 sama dengan 1. 100 pangkat 0 sama dengan 1. Kecuali 0 pangkat 0 itu tidak terdefinisi. Nah, kalian simak dulu. Kita tidak usah buru-buru ya. Ya. Silakan. Kalau A itu pecahan boleh enggak, Bang? Misalkan 1/5 pangkat 0 apakah tidak sama dengan 1? 1/5 pangkat 0. Karena di sini dikatakan bilangan bulat, maka kalau 1/5 itu adalah bukan bilangan bulat. Jadi ada yang bertanya kalau misalnya berapa Sam? 1/5? Bilangan pecahan. Di sini disyaratkan nak untuk bilangan bulat. Berarti tidak berlaku untuk apa? Untuk bilangan pecahan. Oke. Kita lanjut. Ada lagi pertanyaan? Silakan. Oke, kita lanjut. Nah, bilangan berpangkat negatif. Oh ya nak, ini ada bilangan pangkat 0 tadi sama dengan 1. Ada bilangan berpangkat negatif. Loh, sebelumnya tuh bilangan berpangkatnya positif. Bagaimana dengan bilangan pangkat positif? Itu yang kemarin, hari Selasa kemarin sudah dijelaskan oleh Pak Sam. Itu yang disebut bilangan berpangkat positif atau bilangan apa? Bilangan pangkat sebenarnya. Kenapa dikatakan bilangan pangkat sebenarnya? Yaitu karena perpangkatan itu adalah perkalian yang berulang. Beda halnya dengan kalau pangkatnya 0, pangkatnya negatif, nanti ada apa lagi nak? Pangkatnya pecahan, itu tidak menunjukkan bahwa pangkat itu sebagai perkalian berulang. Nah, di kelas 8, kalian sudah diajarkan ini, yaitu pola bilangan, barisan bilangan. Siapa gurunya kelas 8 kemarin tuh? Pak Bu Jumiah ya, yang diajarkan Bu Jumiah, tolong diingat itu. Bilangan apa? Barisan bilangan, yaitu aturan bilangan apa nak? Aturan bilangan berdasarkan aturan tertentu. Nah, Pak Sur sekarang punya contoh di sini. Kalian bisa mengisi atau melengkapi tabel yang ada ini. 10 pangkat 4. Ingat tak ya? 10 pangkat 4 bukan berarti 10 kali 4. Tetapi apa? Perkalian berulang 10 kali 10 kali 10 kali 10. Ya. Nah, ini Pak Sur buat tabel. Silakan kalian lanjutkan. 10 pangkat 4 ya. Habis itu berapa? 10 pangkat 3. Lanjut. 10 pangkat 2. Berikutnya 10 pangkat 1. Nah, ini kita akan membuat atau membentuk barisan bilangan atau pola bilangan. 10 pangkat 0, 10 pangkat 1, 10 pangkat 2, 10 pangkat negatif 1, 10 pangkat negatif 2, 10 pangkat negatif 3, dan 10 pangkat negatif 4. Coba kita isi tabel yang di bawahnya. 10 pangkat 4 berapa nak? Ya. Oke, 10 pangkat 4 itu 10.000. Karena 10 kali 10 kali 10 kali 10. Berikutnya 10 pangkat 3 yaitu 1000. Berikutnya 10 pangkat 2 100. Apa aturannya nih nak? Dari 10.000 menjadi 1000, 1000 menjadi 100. Berikutnya berapa? Iya, 10 pangkat 1 sama dengan 10. Jadi 10.000 menjadi 1000 diapakan? Aturannya bagaimana ini? Dibagi
dibagi 10. Jadi 10.000 dibagi 10 sama dengan 1.000. 1.000 dibagi 10 sama dengan 100. 100 dibagi 10 sama dengan 100 bagi 10 sama dengan 10. 10 bagi 10 sama dengan 1. Ah, ikut aturannya tadi apa? Pembagian dengan 10. Berikutnya, 10 pangkat negatif 1 itu berapa? Nah, ini tadi menurut aturannya dibagi 10. 1 dibagi 10, 1/10. Untuk 10 pangkat negatif 2 bagaimana? Yaitu 1/10 dibagi 10. Yaitu menjadi 1/100. Terus 10 pangkat negatif 3 bagaimana? Ikut aturannya tadi, 1/100 dibagi 10 menjadi 1/1000. 1/1000 dibagi 10 lagi berapa, nak? Berapa? 1/10.000. Nah, coba kita perhatikan ya. Coba kita perhatikan sama-sama. Ini tadi yang sudah kita bahas. 10 pangkat 0 sama dengan 1. Terus di sini 10 pangkat negatif 1 itu sama dengan 1/10. Apa artinya nih? 10 itu kan 10 pangkat 1 ini. Berarti 10 pangkat negatif 1 sama dengan 1/10 pangkat 1. Oke. Terus berikutnya 10 pangkat negatif 2 sama dengan 1/100. Nah, 1/100 ini kan bisa ditulis 1/10 pangkat 2. Nah, ada hubungannya di sini, ada korelasinya di sini. Negatif 10 pangkat negatif 1 sama dengan 1/10 pangkat 1. 10 pangkat negatif 2 sama dengan 1/100. Sama dengan berapa? 1/10 pangkat 2. 10 pangkat negatif 3 sama dengan 1/1000. Itu sama dengan siapa, nak? Kalau dibuat dalam perpangkatan. Berarti 1/1000 sama dengan 1/10 pangkat 3. Kalau di sini tadi pangkatnya negatif, terus kalau di bawah menjadi positif. Nah, coba sekarang yang 10 pangkat negatif 4 menjadi atau sama dengan 1/10.000. 1/10.000 ini sama dengan siapa, nak? Ya, siapa yang bisa itu? Jadi 1/10 pangkat 4. Kalau tadinya pangkatnya negatif, kalau 1/, maka 10-nya pangkat 4. Oke, coba kita lanjutkan. Nah, kalian sudah pintar tadi ya. Ya. Coba diisi tabelnya. Kalian bisa nih lanjutkan sendiri ya. 3 pangkat 4. Lanjutnya berapa, nak? 3 pangkat 3. Habis itu 3 pangkat 2. Setelah itu berapa? Ya, berapa? 3 pangkat? Iya, 3 pangkat 1. Selanjutnya 3 pangkat 0. Selanjutnya 3 pangkat negatif 1. 3 pangkat negatif 2. 3 pangkat negatif 3. 3 pangkat negatif 4. Hasilnya tahu enggak? 3 pangkat 4 itu berapa? Ingat ya, 3 pangkat 4 itu bukan 3 kali 4, tetapi 3 kali 3 kali 3 kali 3. Sebanyak 4 kali atau sebanyak 4 faktor. Berapa hasilnya? Nah, 3 pangkat 4 sama dengan 81. Berikutnya lagi, 3 pangkat 3, 27. 3 pangkat 2 sama dengan 9. Sudah tahu aturannya ini gimana nih? Dari 81 menjadi 27. 27 menjadi 9. Aturan barisan bilangan ini apa aturannya? Aturan pembentuk barisan bilangan ini. Berapa? Dibagi 3. Jadi 81 dibagi 3 berapa, nak? 27. 27 dibagi 3 9. Nah, 9 bagi 3 3. Ini tadi yang kita sudah bahas. Bagaimana kalau 3 pangkat 0? Nah, berarti 3 bagi 3 sama dengan 1. Jadi semua bilangan bulat dipangkatkan 0 hasilnya 1, kecuali siapa tadi? Ya, kecuali atau 0 pangkat 0. Tidak ada
bilangan 0 pangkat 0. Disebut bilangan tidak terdefinisikan. Hasilnya tidak ada. Lanjut. Nah, kan tadi aturannya apa? Pembagian dibagi dengan 3. 1 dibagi 3, 1/3. 1/3 bagi 3, 1/9. 1/9 bagi 3, 1/27. 1/27 dibagi 3, 1/81. Coba perhatikanlah ya. 3 pangkat negatif 1 itu artinya 1/3. 1/3 pangkat 1. 3 pangkat negatif 2 sama dengan 1/9. Sama dengan siapa itu? 1/3 pangkat 2. 3 pangkat negatif 3, 1/27 sama dengan siapa? 1/3 pangkat 3. Berarti yang ini, kalau 3 pangkat negatif 4 sama dengan 1/3 pangkat 4. Kalau 3 pangkat negatif 10, artinya apa? 1/3 pangkat 10. Sudah paham belum? Apa kesimpulannya setelah kita mengisi dua tabel ini? Itu A pangkat negatif N sama dengan 1/A pangkat N. Jangan salah menyebutnya nak ya. Jangan nanti dikatakan ini A pangkat min N, A pangkat minus N, A pangkat kurang N. Salah. Yang benar apa penyebutannya? A pangkat negatif N sama dengan 1/A pangkat N. Kalau kita punya A pangkat negatif M, sama dengan siapa nak? A pangkat negatif M sama dengan ya 1/A pangkat M. Kalau misalnya A pangkat negatif 5 di sini, A pangkat negatif 5 sama dengan siapa? 1/A pangkat 5 ya. Jadi kalau A pangkat negatif 5 sama dengan 1/A pangkat 5. Dengan catatan apa? A tidak boleh sama dengan 0. Ah, ini kenapa lagi nih? Ayo, siapa yang bisa? Kenapa A-nya tidak boleh sama dengan 0? Ingat, waktu di SD kalian sudah diajarkan oleh guru waktu di SD. A tidak boleh sama dengan 0. A per B, B tidak boleh sama dengan 0. Kenapa itu? Karena tidak ada pembagian dengan 0. Suatu bilangan dibagi dengan 0 itu tidak terdefinisi. Oke. Bilangan A pangkat negatif N dengan N bilangan bulat positif. Ini N-nya yang bilangan bulat positif nah ya. Ini pangkat negatif. Ya. Bukan ini pangkatnya N-nya kalau kita ganti bilangan positif di sini, ikan A pangkat negatif N kan, yaitu dengan bilang ini sudah dikatakan bahwa A pangkat negatif N dengan N bilangan bulat positif merupakan bilangan pangkat tak sebenarnya. Sama halnya dengan A pangkat 0 tadi. A pangkat 0 dengan A tidak sama dengan 0 itu juga disebut bilangan pangkat tak sebenarnya. Tapi benar ya. Oke. Ada pertanyaan nggak? Silakan. Silakan kalau ada pertanyaan untuk ini. Kalau tidak ada, kita lanjut. Oke. Ini ada latihan soal nak ya. Ini kemarin digabung dengan materi yang sudah disampaikan oleh Pak Sam dan materi yang sudah barusan Pak Sur sampaikan. Coba tentukan hasil dari 5/3. Ingat, Bapak selalu ingatkan 5/3 artinya 5 kali 5 kali 5. Hati-hati ini nak ya. Bilangan negatif dipangkatkan genap. Ingat, ini tidak pakai kurung, beda. Pakai kurung dan tidak pakai kurung itu hasilnya beda. Apa artinya ini dulu yang B ini? Negatif 6/4. Itu apa artinya? Sudah dijelaskan itu loh sama Pak Sam hari Selasa yang lalu. Negatif 6/4 itu artinya sebenarnya ini negatif 1 kali 6/4. Kalau yang ini negatif 2/5 artinya
negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2 sebanyak 5 kali. Oke. Silakan dicatat itu ya. Oke, untuk lebih jelasnya mari kita bahas sama-sama. Oke, nah ya. Atau kalian tulis dulu hasilnya dulu, baru kita nanti cek dan dicek ya. Yang nomor 2, tentukan nilai X yang memenuhi persamaan berikut. X pangkat 4 sama dengan 81. Kita cari berapa pangkat 4 sama dengan 81. Untuk mencari apanya nanti? Untuk mencari X-nya. Itu yang nomor 2. Yang B, X pangkat 5 sama dengan 32. Kalian cari di sini berapa pangkat 5 sama dengan 32. Itu caranya ya. Terus yang nomor 3, tentukan hasil pemangkatan bilangan-bilangan berikut. Nah ini nak, pangkat negatif, hati-hati. Apa tuh kalau tadi? 3 pangkat negatif 4 artinya apa? Ya, 1/3 pangkat 4. Silakan kalian cari itu. Terus ada lagi yang B, 25 kali 10 pangkat negatif 4. Apa artinya itu? Artinya 25/10 pangkat 4 ya. Ya, coba kalian lanjut sendiri. Lanjut Pak Sam ya. Ada pertanyaan? Sepi. Atau kalian masih bingung juga ya? Ya enggak apa-apa. Nah, yang namanya juga baru pertama, kalian juga baru masuk kelas 9, itu pun enggak masuk ke kelas ya kan? Nah, kenal gurunya aja belum ya. Tapi insya Allah kalau dengan Pak Sam kalian sudah kenal. Kalau dengan Pak Sur mungkin baru ini yang baru tahu namanya saja ya. Ya. Pokoknya kalau dengan Pak Sur, dengan Pak Sam, kalian tidak usah takut bertanya. Jangan takut bertanya. Kenapa? Pak Sam dengan Pak Sur tidak pernah keluar taring bila kalian bertanya. Nah ya. Ya. Kalau dulu kelas 7, kelas 8 kalian masih takut-takut. Nah, kelas 9 kalau takut lagi kayak apa nanti masuk ke SMA. Ya. Ya harus berani bertanya. Kalau misalnya ada pertanyaan nanti bisa juga kalian lewat WA juga boleh. Kalau di classroom kan tidak setiap saat Pak Sur buka di classroom. Apalagi kalau misalnya di masjid kan tidak bawa HP juga ya. Oke, nah kita lanjut kalau ada pertanyaan. Ini ya hasilnya tadi. Nah ini tadi yang dikatakan. Kalau 5 pangkat 3 kan biasa sudah. Terus negatif 6 pangkat 4. Negatif 6 kali 6 kali 6 kali 6. Hasilnya pasti negatif. Nah ini yang membedakan. Kalau negatif 2 pangkat 4. Ya, hasilnya apa? Bilangan negatif dipangkatkan genap, hasilnya pasti positif. Bilangan negatif dipangkatkan ganjil, hasilnya pasti negatif. Pak, ini bagaimana hal ini kan pangkatnya genap, Pak? Ya, ini kan tidak pakai kurung. Karena di sini artinya negatif 1 kali 6 pangkat 4. Yang dipangkatkan 4 itu 6-nya. Ya, negatif 1 ini tidak. Oke, kita lanjut seperti yang Pak Sur katakan tadi. Ini yang nomor 2. X pangkat 4 sama dengan 81. Kita cari bilangan yang dipangkatkan 4 sama dengan 81. Itu 3. Jadi hasilnya 3. Sama halnya yang berikutnya. Ya. Yang nomor 3. Ini tadi nak ya, pangkat negatif. 3 pangkat negatif 4 sama dengan 1/3 pangkat 4. Nah, kalau di sini pangkatnya negatif, ingat, yang di sini kalau sudah 1/, pangkatnya positif. Kebalikannya, kalau misalnya di sini 3 pangkat 4, maka menjadi nanti berapa nih? 1/3 pangkat negatif 4. Pokoknya berlawanan ini. Nah. Kalau ini negatif, ini positif. Kalau ini positif, ini nanti negatif. Oke. Ini biasa
Sama halnya dengan yang di atas. Silakan kalau ada pertanyaan. Ya, silakan. Kalau bilangannya negatif dipangkatkan negatif. Bilangan negatif? Dipangkatkan negatif. Misalnya bilangan negatif dipangkatkan negatif. Bagaimana ya? Gini nak, kalau bilangan negatif dipangkatkan negatif, sama seperti biasa. Misalnya begini, Bapak kasih contoh. Negatif 3 pangkat negatif 3 pangkat negatif 2 misalnya. Bagaimana tuh? Coba kalian tulis dulu. Pak Sur kasih contoh, negatif 3 pangkat negatif 2. Bagaimana tuh? Jadi hasilnya berapa nak? Negatif 1/3 pangkat 2. Jadi negatif 3 pangkat negatif 2, ingat kalau apa tadi? Tidak pakai kurung ya. Negatif 3 pangkat negatif 2 sama dengan negatif 1/3 pangkat 2. Sama dengan berapa nak? Sama dengan negatif 1/9. Coba kalian tulis lagi misalnya. Negatif 4 pangkat 3. Pangkat negatif 3. Coba kalian tulis dulu. Negatif 4 pangkat negatif 3. Gimana nak? Ini tidak pakai kurung loh ya. Tidak pakai kurung. Sama dengan berapa? Bapak ulangi. Negatif 4 pangkat negatif 3. Sama dengan siapa nak? Negatif 1/4 pangkat 3. Ya, negatif 1/4 pangkat 3. Sama dengan siapa nak? Ya, negatif 1/64. Ya, negatif 1/64. Pak, bagaimana kalau misalnya dalam kurung negatif 5 pangkat negatif 2. Sama dengan siapa? 1/. Nah, ingat ya, dalam kurung. Coba kalian buat dalam kurung. Negatif 5 dalam kurung dipangkatkan negatif 2. Sama dengan siapa? Ingat, pangkat negatif itu selalu 1/. Kan itu? 1/. Negatif 5 pangkat 2. Sama dengan berapa itu? 1/25. Karena negatif 5 pangkat 2 kan 25. Ingat, pangkatnya genap. Bilangan negatif dipangkatkan genap, hasilnya positif. Ada lagi? Silakan yang mau bertanya nggak? Silakan. Ada satu lagi Pak Sur. Pertanyaannya Pak, kalau bilangannya bentuk pecahan tapi berpangkat. Contohnya ini misalkan 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat negatif 4 itu gimana ngitungnya Pak? 2 pangkat negatif 4 ya? 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat negatif 4. Pertanyaan yang sangat bagus ini. Ingat ya, bilangan basisnya atau bilangan pokoknya atau bilangan dasarnya sama, yaitu 2. 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat negatif 4. Ya, ingat tadi, kalau A pangkat negatif N itu sama dengan 1/A pangkat N. Kalau A pangkat N itu sama dengan 1/, siapa nak? A pangkat N sama dengan 1/A pangkat negatif N. Ini tidak bisa nulis Pak Samin. Nah gini lah ya, nanti kalau misalnya kurang puas nanti foto soalnya, nanti kirimkan ke WA Pak Sur akan balas. Insya Allah saya dibalas. Ya, kita lanjut dengan pertanyaan tadi. 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat negatif 4 sama dengan 2 pangkat 3. Ingat, kalau dibagi apa? Pangkatnya dikurang. 2 pangkat 3 dikurang negatif 4. Sama dengan siapa nak itu? Ya, sama dengan 2 pangkat
3 tambah 4 sama dengan 2 pangkat 7. Ya. Jadi Bapak ulangi, 2 pangkat negatif 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat negatif 4 sama dengan 2 pangkat 3 dikurang negatif 4. Berarti sama dengan 2 pangkat 3 tambah 4 sama dengan 2 pangkat 7. Oke. Kita lanjut ya. Biasa nih nak ya, biasa. Kalau di sini 1/2 nyatakan bilangan berikut dengan bilangan berpangkat sederhana. Ya namanya sederhana, kalian buat yang paling sederhana. 1/216 sama dengan 1/6 pangkat 3. Nah ini yang Pak Sur katakan tadi. 1/6 pangkat 3 itu sama dengan 6 pangkat negatif 3. Kalau pernya ini pangkatnya positif, maka menjadi pangkat negatif. Kalau 6 pangkat 3, maka menjadi nanti 6 pangkat negatif 3 sama dengan 1/6 pangkat 3. Oke. 1/25 kali Y pangkat 6 sama dengan 1/25, tetap 1/25 dikali 1/Y pangkat 6. Oke. Ini harus hati-hati nak ya. Ya ini yang C ini 2/2M kali N pangkat 3. Semua yang ada dalam kurung ini akan kita pangkatkan dengan 3. Yang di atas tetap yang di atas pembilangnya ini. Tapi yang di penyebutnya ini 2MN. 2 apa? 2 artinya 2MN. 2 kali M kali N. Pangkatkan 3. 2 pangkat 3, 8. M pangkat 3, ya M pangkat 3. N pangkat 3, ya N pangkat 3. Nah, ini bisa kita sederhanakan. 6/8. 6/8 ini menjadi siapa nak? 3/4. Berikutnya tadi. M pangkat 5 dibagi M pangkat 3. Ingat, kalau dibagi pangkatnya dikurang. Berarti M pangkat 5 kurang 3. Ini pangkat 5 dikurang 3. N pangkat 2 dibagi N pangkat 3. Ingat, kalau dibagi pangkatnya dikurang dengan catatan bilangan dasarnya sama. Berarti N pangkat 2 dikurang 3. Hasilnya berapa nak? Ini disederhanakan. Bukan dikecilkan loh ya. 6/8 dikecilkan menjadi 3/4. Bukan dikecilkan istilahnya. Tapi disederhanakan. Jadi 6/2 sama dengan 3. 8/2 sama dengan 4. Disederhanakan. Sekarang tadi ini 5 M pangkat 5 dikurang 3 menjadi M pangkat 2. N pangkat 2 dikurangi 3 sama dengan N pangkat negatif 1. Nah ini juga bisa kita buat menjadi bilangan berpangkat positif. Kan pangkat negatif ini. N pangkat negatif 1. Kalau ke bawah menjadi N pangkat 1. Nah ini nak. N pangkat 1 perpangkatan dengan 1 tidak usah ditulis ya. Tidak usah ditulis. Ada pertanyaan silakan kalau ada pertanyaan. Orang tidak bertanya itu ada 2 nak. Bisa tidak bertanya itu karena sudah bisa tidak bertanya itu bingung yang mau ditanyakan. Bapak berharap kalian untuk tidak termasuk yang kedua. Ya. Bapak berharap kalian masuk yang pertama, yaitu tidak bertanyanya karena sudah bisa. Alhamdulillah kan. Tapi kalau yang kedua tidak bertanya, bingung apa yang mau ditanyakan, itu perlu kita belajar lagi. Ya nak ya. Ingat, sudah ada buku enggak di rumah nih? Ya, harus ada buku di rumah. Kata Erlangga itu B kurang B sama dengan 0. Ya, Pak Sur juga begitu. B kurang B sama dengan 0. Ya, silakan. Muhammad Amin. Anak buahnya ini nih. Anak buahnya apa? Bu Sumarmi. 2 pangkat setengah itu kayak apa, Pak? 2 pangkat setengah. Nah, ini pertanyaan yang sangat bagus. Pertanyaan yang sangat bagus ini. 2 pangkat setengah. Tapi Pak Sur kan belum mulai. Belum menginjak ke situ, ya kan? Akan dibahas juga nanti. Bilangan perpangkatan, bilangan pangkatnya adalah bilangan pangkatnya bilangan pecahan. Belum.
Kita ini masih tadi apa? Pembagian pada bilangan pecahan. Yang pertama yang sudah dibahas oleh Pak Sam, bilangan pangkat positif, bilangan asli. Yang berikutnya Pak Sur, bilangan pangkat tak sebenarnya, bilangan pangkat 0, bilangan pangkat negatif. Nah, sekarang bagaimana kalau bilangan dalam bentuk pangkatnya pecahan? Ini nak ya. Ya. Ini Min. Yang kamu tanyakan Min. Amin kalau 9 apa yang Amin nih ya? Nah, Amin. Bagaimana kalau pangkatnya pecahan? Ingat, pangkat pecahan itu bukan menunjukkan perkalian berulang nak ya. Ya, bagus pertanyaan Amin ini. Lebih laju dari Pak Sur. Ya. Nah, ini pangkat pecahan nak ya. A pangkat M per N itu sama dengan akar pangkat N dari A pangkat M. Membacanya hati-hati loh ya. Membacanya hati-hati nih. Banyak yang keliru membaca ini ya. Ini dibaca akar pangkat N dari A pangkat M. Bilangan yang di dalam akar ini disebut bilangan apa? Bilangan di bawah akar. Bilangan di dalam akar disebut juga bilangan di bawah akar. N-nya ini siapa? Pangkat dari akar. Ya, pangkat dari akar. Untuk misalnya gini, akar 5. Misalnya akar 5. Berarti N-nya itu sama dengan 2. Akar pangkat 2 biasanya tidak ditulis. Ini nah ya. Ini penulisannya bisa juga kalian menulis begini. Akar pangkat N dari A pangkat M. Kalau dibuat dalam perpangkatan menjadi A pangkat M per N. Bisa juga ditulis akar pangkat N dari A, M-nya di luar, nah sama saja. Oke, sama. Ini Min ya. Kita lanjut Min. Nah ini, akar A dikali akar B sama dengan akar A kali B. Ini Pak Sur tidak sebutkan. Pak, tidak ada angkanya ini Pak. Pangkat akarnya tidak ada angkanya. Apa artinya itu? Artinya, kalau tidak ada angkanya, pangkat akarnya itu adalah pangkat akar 2. Semua orang tahu itu. Siswa SMP 1 tahu kalau akar A itu berarti akar pangkat 2 dari A. Akar B itu sama dengan akar pangkat 2 dari B. Anak yang di LE juga begitu nak. Sudah tahu juga bahwa kalau tidak ditulis pangkat akarnya itu artinya akar pangkat 2. LE tahu enggak? Lempake atas di Bugian, di Lempake itu. Ada sekolahan di SMP 3, SMP 13 ya. Itu SMP. Ya, silakan. Mita 9B. Ya, 9D silakan. Kalau 6 pangkat 5 per 3, pangkatkan lagi dengan 5. Ya. Maka pangkatnya dikurang. Apakah? Pangkatnya dikurangi. Oh iya. 6 pangkat 5 per 3 dipangkatkan 5. 6 pangkat 5 per 3 dipangkatkan 5. Ingat ya? Power of power. Pangkat dipangkatkan lagi. Apa? Kemarin sudah dijelaskan oleh Pak Sam. A pangkat M dipangkatkan lagi N sama dengan siapa nak? A pangkat? Kalau pangkat dipangkatkan lagi, pangkatnya dapatkan? Pangkatnya dikalikan. Jadi kalau A pangkat M dalam kurung dipangkatkan lagi N sama dengan A pangkat M kali N. Jadi kalau yang tadi 6 pangkat 5 per 3 dipangkatkan 5, maka menjadi 6 pangkat 5 per 3 kali 5. Sama dengan siapa nak? Sama dengan 6 pangkat 25 per 3. Untuk perpangkatannya. Sudah jelas itu ya? Hasilnya nanti. Amin. Wah, bagus amin nih. Kalau 1 pangkat 2 per 5, atau 1 pangkat 1 per 25. 1 per 25. Nah, Kalau dinyatakan dalam bilangan berpangkat seperti apa bentuknya? kalau dinyatakan, bagus pertanyaan Amin. Memang Amin ini pinter bertanyanya. Mau dibuat dalam perpangkatan bagaimana ya penulisannya?
1/25 sama dengan 1 per, coba Min, 5 pangkat 2. Nah, 1/25 itu sama dengan 1, tulis Min ya, tulis dulu Min. 1/25 sama dengan 1/5 pangkat 2. Sama dengan berapa Min? Kalau misalnya dibuat pangkatnya negatif, maka menjadi 5 pangkat negatif 2. Ya, kalau jadi ada dua jawaban ini, tergantung pertanyaan nanti. Kalau pertanyaannya pangkat negatif, kita 1/25 sama dengan 5 pangkat negatif 2. Kalau misalnya diminta pangkatnya positif, 1/25 sama dengan 1/5 pangkat 2. Oke, bisa ya Min ya, paham ya? Kita lanjut dulu. Misalnya gini ya. Ini nak saya tadi. Ingat syaratnya di sini. Nah, A tidak boleh sama dengan 0. Mn adalah bilangan bulat positif. Pangkatnya bilangan bilangan bentuk akar ini, pangkatnya di sini disyaratkan bilangan positif. Sekarang begini. Akar A dikali akar B itu dapat ditulis menjadi apa? Akar A kali B. Untuk apa sih Pak? Kok bisa dibuat seperti itu segala macam? Dibiarkan kenapa aja, ya kan? Nah, tujuannya untuk mempermudah kalian. Ya. Oke. Berikutnya, yang ketiga, ada aturannya lagi. Akar A dibagi akar B sama dengan akar A dibagi B. Apa tadi nih? Kalau tidak ada angkanya, ini bagaimana nih? Itu artinya akar pangkat 2. Disederhanakan seperti ini. Nah, ini lagi. Mana Amin tadi ya? Hilang Min. B tidak boleh sama dengan 0. Kenapa ini? B-nya kok tidak boleh sama dengan 0? Apa Pak Sul bilang tadi? Ya, tidak ada pembagian dengan 0. Suatu bilangan dibagi dengan 0, hasilnya tidak terdefinisikan. Kalau disama dengan 0 salah nanti ya. tidak terdefinisikan. Oke. Ini lagi nak. Ini sifat-sifat ini. Akar pangkat N dari A pangkat N sama dengan 1. A tidak boleh sama dengan 0 ya. A-nya tidak boleh sama dengan 0. Coba. Kalau A-nya sama dengan 0, Pak. Ya 0. Akar 0, 0. Coba. Kalau kalian tulis akar pangkat N dari A pangkat N, kenapa sama dengan A? Nih, akar pangkat N dari A pangkat N sama dengan A. Kenapa? Karena itu menjadi sama dengan A pangkat N per N. Berarti A pangkat 1. A pangkat 1 tidak ditulis. Ditulisnya apa? A saja. Oke. Muhammad Kamal Pratama, silakan. Apa pertanyaan Kamal? Pak, kalau pembagian itu pangkatnya dikurang. Ya. Bagaimana jika basisnya berbeda? Kalau basisnya sama kan dikurangi. Kalau berbeda bagaimana Pak? Misalnya M dengan N. Misalnya, basisnya berbeda. Ya. Misalnya 3 pangkat 2 dibagi 5 pangkat 2. Ingat, kalau tadi basisnya yang sama, pangkatnya yang berbeda. Sekarang kalau pangkatnya sama, basisnya beda atau bilangan dasarnya beda, Bapak kasih contoh ya. 3 pangkat 2, ya kalian tulis dulu. 3 pangkat 2 dibagi 5 pangkat 2 menjadi siapa nak? Ayo siapa? Menjadi 3/5 pangkat 2. Itu aturannya. Kalau Bapak kasih kesimpulan A per B, kan itu A per B pangkat N dibagi A pangkat N dibagi B pangkat N, itu bisa ditulis untuk menyederhanakan bagaimana? A per B pangkat N. Sekarang pertanyaannya, Pak, bagaimana bilangan dasarnya beda, pangkatnya beda? Contoh,
3 pangkat 2 dibagi 5 pangkat 3. Bagaimana? Nah, hal yang ini kalian selesaikan satu persatu. 3 pangkat 2 itu berapa? 5 pangkat 3 itu berapa? Diselesaikan. Tergantung perintahnya nanti. Apakah diminta dalam bentuk desimal? Apakah diminta dalam bentuk pecahan biasa? Pak? Wah, silakan. Anonim. Pak, kalau misalnya 2 akar 2 Sebentar, Pak. 3 akar 2 Dikali 3 akar 2 2 akar 2 dikali 2 akar 2 mm-mm, dikali dengan akar 2 ini semua akan misalkan 3 akar 2. Bagus. Pertanyaan yang sangat bagus ini, Nak. 2 akar 2 dikali 3 akar 2. Nah, kalian kalikan aja. 2 kali 3 boleh. Dikalikan akar 2, dikalikan akar 2. Bapak ulangi. 2 akar 2 dikali 3 akar 2. 2 kali 3 berapa? 6. Akar 2 kali akar 2 berapa, Nak? Berapa? Akar 2 kali akar 2? Berapa itu? Akar 4. Akar 4 itu berapa? Berapa akar 4 itu? Ya, pintar. Akar 4 itu sama dengan 2. Jadi 6 kali akar 4 sama dengan 6 kali 2. Hasilnya sama dengan 12. Ya. Nicholas kelas 9A kalau nggak salah ya. Ya, Nicholas, silakan Nicholas. Pak, kalau dalam kurung 2 tambah B dipangkatkan 2, apakah bisa dijabarkan menjadi 2 pangkat 2 ditambah B pangkat 2? Nah, ini yang sering kalian lakukan kesalahan yang fatal. Ini di kelas 8 sudah diajarkan ini. Dan Nicholas pernah Pak Sur ajarkan waktu ada pembinaan Olimpiade Matematika. Ini Nicholas ya. Jadi nanti 2 ditambah B dalam kurung dipangkatkan 2 tidak sama dengan 2 pangkat 2 ditambah B pangkat 2. Itu penyelesaian yang sederhana dan salah. Jadi untuk 2 tambah B pangkat 2 itu, apa pangkat 2 itu artinya? Berarti 2 tambah B pangkat 2 itu sama dengan 2 ditambah B dikali 2 ditambah B. Kalau kita udah pintar, kita pintar aja sekarang nih. Kalau masa tidak pintar? Kelas 8 ngapain kalau tidak pintar kan? Berapa hasilnya, Nak? 4 ditambah siapa, Nak? Ya, Pak? Ya, coba ini. 2 kali 2, 4. 2 kali B, 2B. B kali 2B. B kali 2, 2B. B kali B, B kuadrat. Berapa? Berapa, Nak? 4 ditambah 4B ditambah B kuadrat. Nah, sekarang begini. Kalau misalnya 2 ditambah A pangkat 2, kita udah pintar. Gimana? Nggak usah pakai gitu lagi. Kita udah pintar kan? 2 ditambah A kuadrat. 2 kuadrat 4 ditambah 2 kali 2 kali A. Berarti 4A ditambah A kuadrat. Misalnya Pak Sur punya X tambah Y kuadrat. Kita udah pintar. Gimana? X tambah Y dalam kurung dipangkatkan 2. Siapa, Nak? X kuadrat ditambah 2 kali X kali Y ditambah Y kuadrat. Oke? Paham ya? Ada pertanyaan lagi? Oke. Islam Muza. Oke, silakan. Bagus, Nak. Oh, itu hanya orang yang beriman aja bisa lihat coretan Pak Sur nih, karena tidak ditayangkan. Nah, bagaimana supaya kalian bisa melihat coretan Pak Sur? Foto soalnya, kirimkan ke Pak Sur atau ke Pak Sam lewat WA. Nanti Pak Sur akan tuliskan jawabannya, tak foto ulang, tak kirim ulang ke situ, ya. Itu. Jadi kalau yang bisa melihat coretan Pak Sur ini hanya orang yang beriman aja. Maksudnya bercanda aja, Nak, ya. Oke. Oke.
kalau misalnya negatif 2 pangkat 0, apakah hasilnya tetap 1? Ya, negatif 2. 0, apakah hasilnya tetap 1? Sekarang Pak Sur tanyakan dulu, negatif 2-nya itu ada kurung atau tidak? Nah, kalau misalnya ada kurungnya, negatif 2 pangkat 0 sama dengan berapa? 1. Nah, kalau misalnya negatif 2 tanpa kurung dipangkatkan 0 sama dengan siapa, nak? Ingat, artinya itu yang dipangkatkan 0 adalah 2-nya. Apa artinya negatif 2 pangkat 0 itu? Yang tanpa kurung loh ya. Itu artinya negatif 1 kali 2 pangkat 0. Negatif 1 kali 2 pangkat 0 berapa? 1. Berarti hasilnya negatif 1. Oke. Karena waktunya habis, waktu yang memisahkan kita, nak, ya. Terima kasih atas perhatian kalian dengan antusias mengikuti pelajaran belajar dari rumah dengan antusias. Ya, Bapak yakin apapun yang kalian lakukan adalah akan mendapat manfaat, ya, asalkan niat kita baik, niat kita juga baik untuk mengikuti pelajaran dengan baik, insya Allah hasilnya akan juga baik. Ingat, nak, ya, ada entah itu peribahasa, entah apa, Bapak pernah mendengar itu? Saya mendengar, saya lupa, saya melihat, saya ingat, saya lakukan atau saya berbuat, saya bisa. Jadi kalian tidak cukup mendengar, kalau mendengar cepat lupa. Kalau kalian melihat aja, itu ingat, sekedar ingat aja. Tapi kalau kalian berlatih, insya Allah kalian akan bisa. Bapak akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang.